Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Misteri Verhal. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dengan memberikan komentar, tanda like, dan subscribe. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan segera tombol tekan subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalau kita mengupload konten-konten terbaru, kalian mendapatkan notifikasi. Kali ini saya sengaja nggak memakai masker karena saya sendirian berada di ruangan ini, sehingga tidak akan terjadi penularan virus. Saya ingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada dan itu nyata. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang Verhal lihat sendiri. Udah beberapa tahun yang lalu sih. Bukan beberapa tahun sih, puluhan tahun. Karena peristiwa itu terjadi saat masih kuliah di Solo, di salah satu perguruan tinggi. Gak usah saya sebut namanya ya. Saat itu 3 kuli bangunan terkubur hidup-hidup akibat longsoran tanah yang dia gali sendiri. Ada yang bilang mereka adalah tumbal proyek. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus channel ini. Saat itu, kampus sedang melakukan pembangunan, membuat jembatan penghubung antara gedung A dan gedung B. Ini bukan proyek besar karena jembatan itu hanya lebarnya sekitar 2 meter dengan panjangnya sekitar 25 meter. Karena itu, pengerjaan proyek pun dilakukan secara manual. Untuk menggali tanah hanya menggunakan cangkul, linggis, dan skop tanpa alat berat semacam eskavator dan lainnya. Penggalian tanahnya pun nggak dalam karena hanya membuat tiang untuk menyangga beton yang di atasnya hanya dipakai untuk pejalan kaki, bukan untuk kendaraan atau peralatan transportasi lainnya. Sebelum saya bercerita panjang lebar, akan saya jelasin dulu sketsa gedung A dan gedung B, mengapa perlu dibangun jembatan penghubung. Sketsa ini dibuat oleh teman kuliah saya, namanya Wayang. Nama lengkapnya saya lupa, susah soalnya. Panggilannya Wayang karena ya mirip wayang bentuknya. Kurus kerempeng dari kuliah sampai sekarang bentuknya masih sama, ukuran celananya juga masih sama, masih 27, kecil sekali tuh bocah. Dia memang seorang kartunis, dia merintis menjadi kartunis dari zaman kuliah. Dia sudah menjadi kartunis di majalah fakultas, tapi sampai sekarang masih merintis. Kasihan ya. Kita lupakan soal wayang, nggak penting. Kita akan jelasin posisi gedung A dan gedung B. Saat itu di fakultas saya itu hanya memiliki 2 gedung, gedung A dan gedung B. Gedung A terdiri dari 2 lantai dan dijadikan sebagai ruang staf pengajar, ruang tata usaha, aula, ruang sidang, ada juga sekretariat untuk majalah fakultas. Sementara gedung B ini terdiri dari 3 lantai, dipakai untuk ruang kuliah dari 3 jurusan yang berbeda. Ada juga kantin, ada juga ruang untuk kegiatan mahasiswa seperti senat mahasiswa, sekarang menjadi badan eksekutif mahasiswa atau BEM. Ada juga sekretariat untuk mahasiswa pecinta alam
yang anggotanya gondrong-gondrong bin sangar-sangar itu. Nah, ini posisi gedung A itu lebih tinggi daripada gedung B. Jadi halaman di gedung A itu sejajar dengan lantai 2 gedung B. Sebenarnya sudah ada penghubung antara dua gedung ini. Ada tangga di sisi barat dan di sisi timur. Jadi kita tinggal turun, udah itu berada di lantai 1 gedung B. Kalau mahasiswa, saya rasa nggak masalah kita mau naik turun lagi nggak problem. Yang masalah itu justru kasihan sama staf pengajar dan dosen yang sudah sepuh-sepuh. Kalau mereka ngajar di lantai 3, dia harus turun dari gedung A turun ke gedung B, terus nanti naik tangga lagi 3 lantai. Itu akan terasa menyakitkan, apalagi kalau dosen-dosen itu sebagian memang sudah menderita penyakit-penyakit tua seperti asam urat, asam lambung, ada yang jantung, yang macam-macam lah. Nah, mengapa perlu dibangun jembatan? Dengan jembatan itu, akses ke kedua gedung menjadi mudah. Dosen yang mau ngajar tinggal naik, lewatin jembatan, dia udah berada di lantai 2. Untuk ngajar di lantai 3, dia tinggal naik 1 tangga. Untuk ngajar di bawah, dia tinggal turun 1 tangga. Ingat ya, saat itu belum ada lift. Jadi semua naik tangga. Lift masih barang mewah zaman itu. Proyek dikerjakan saat musim hujan. Alasannya kenapa saya nggak tahu. Mungkin dananya sedang turun, atau mungkin musim hujan pekerjaannya lebih mudah karena tanahnya lebih mudah digali. Pengerjaan dilakukan secara manual, tidak ada alat-alat berat. Jadi tukang-tukang dan kuli bangunan itu hanya menggunakan cangkul, skop, linggis, dan pengki untuk menggali tanah. Tanah yang pertama digali adalah lereng yang berada di gedung A, karena di situ akan dibuat 2 tiang penyangga jembatan. Jadi di bawah itu akan dibuat cakar ayam. Untuk membuat lubang cakar ayam tentu dibutuhkan lubang yang cukup besar, mungkin sekitar 2 meter kali 1,5 lah itu. Mereka melakukan penggalian secara manual di situ. Dan beberapa hari ini memang hujan turun terus karena memang musim hujan. Pas pengerjaan hari itu pun juga hujan, cuman nggak deras, cuman ya gerimis tapi lebih kenceng lah, apa itu istilahnya, nggak deras tapi nggak gerimis juga, jadi di atasnya gerimis sedikit lah. Saat itu kita sedang kuliah. Kita kuliah di lantai 1, ruang paling ujung. Jadi itu dekat dengan para tukang yang melakukan penggalian tanah. Ya mungkin sekitar 20 meteran lah. Dan kuliah itu sekitar jam 3 ya, karena itu kuliah terakhir untuk hari itu. Zaman segitu belum ada kuliah malam. Kuliah terakhir itu hanya sampai sekitar jam 5. Jadi kita kuliah itu jam 3, selesai jam 5. Di saat kuliah, tiba-tiba kita mendengar jeritan. Langsung semua berhamburan keluar kan, menuju ke arah suara itu. Ternyata suara itu berasal dari para tukang yang sedang bekerja. Apa yang terjadi? Tanah yang di lereng atas itu longsor menimpa tukang yang sedang menggali. 3 tukang tertimpa longsoran tanah itu. Kita semua kan panik, nggak ada alat untuk menggali karena sebagian cangkul dan sekop juga ikut terkubur. Semua mencoba menggali tanah dengan peralatan seadanya.
Tapi hujan yang mengguyur meskipun nggak deras itu ikut mengenangi bekas galian tadi. Suasananya pokoknya panik lah semua. Kita mencoba dengan apa yang ada, mencoba menggali tanah itu. Kita lihat itu ada salah satu tangan dari tukang itu yang terlihat di atas tanah itu. Jadi dia masih gerak ini menandakan bahwa dia masih hidup. Tapi kan nggak mungkin ini kita tarik juga, karena dari kepala sampai ininya udah tertimbun tanah basah. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi sekitar 5 menitan itu tangan itu udah mulai pelan dan nggak bergerak. Udah nggak ada harapan bagi kita, tapi tetap dia lakukan penggalian. Sementara sebagian orang menghubungi aparat untuk mengamankan lokasi. Ya sekitar 10 menit setelah kejadian itu udah dipastikan pasti udah meninggal 3 orang yang tertimbun tanah itu, karena tangannya itu udah nggak ada gerakan sama sekali, dan kita pencet di denyut jantungnya, denyut nadinya itu udah nggak bergerak. Akhirnya aparat datang ke lokasi, mengamankan lokasi, terus melakukan evakuasi para korban. Jadi 3 orang itu sudah dipastikan meninggal dunia. Nah, esok harinya proyek pembangunan itu ditunda. Jadi istilahnya berhenti beberapa saat ya untuk menghormati para korban dan juga memberi waktu kepada aparat untuk melakukan penyidikan atas insiden tersebut. Peristiwa ini ditanggapi dengan berbagai macam pendapat. Sebagian orang beranggapan bahwa 3 kuli bangunan itu adalah tumbal sebuah proyek, seperti yang lain terjadi pada proyek-proyek pembangunan yang lainnya. Namun, sebagian lain juga beranggapan lain. Mereka menganggap kontraktor bekerja ceroboh, karena saat melakukan penggalian semestinya diberikan penyangga agar tanah yang ada di atasnya itu tidak longsor saat bagian bawah digali. Apapun pendapat mereka, sah-sah saja. Yang jelas 3 kuli bangunan ini sudah meninggal dunia. Mereka meninggal saat sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya. Itulah cerita tragis yang menimpa 3 kuli bangunan yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Untuk kalian yang memiliki cerita-cerita horor atau cerita mistis lain, bisa menghubungi kita melalui email yang ada di email yang ada di YouTube kita. Kalau cerita kalian menarik, nanti bakal kita tayangkan. Kalau misalkan narasumbernya minta identitasnya disembunyikan, kita hormati, kita akan menyembunyikan identitas kalian. Ikuti terus channel ini. Saya akan terus berbagi mengenai pengalaman-pengalaman mistis atau pengalaman-pengalaman horor yang pernah dilalui dari zaman saya kecil sampai sekarang, atau pengalaman dari teman-teman saya. Sampai jumpa.
Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.